Bismillahirrahmanirrahim. Di saat kita sudah merasa bahwasanya kita sudah di sisa-sisa usia 60 tahun, 70 tahun, maka amalan yang ditekankan adalah memperbanyak bertaubat kepada Allah. Sebagaimana seorang hamba ketika mau menghadap Allah pada waktu salat, maka dia diperintahkan untuk melakukan taharah, bersuci dengan berwudu atau mandi, atau kalau nggak bisa dua-duanya, tayammum. Apa fungsinya taharah? Agar hamba menghadap Tuhannya dalam kondisi suci dari hadas dan suci dari najis, sehingga dia menghadap Allah dalam keadaan suci dan bersih lahiriah jasadnya, meskipun bisa jadi dia bawa dosa, belum suci batinnya. Tapi hamba diperintahkan untuk terus menghadap Allah dalam setiap keadaan, terutama ketika sholat wajib. Orang ketika mau ke tanah suci yang merupakan pusat kiblat, persiapan untuk menghadap Allah di tanah suci lebih jauh lagi. Di mana, Pak? Di mikot, dalam jarak 450 kilo kalau ngambil mikotnya dari Dzulhulaifah. Sehingga persiapan untuk beribadah di tanah haram sudah dilakukan 450 kilo. Dan di zaman Nabi SAW, di zaman para sahabat, perjalanan dari mikot Dzulhulaifah sampai ke kota Mekah butuh waktu kurang lebih 7 hari, sepekan. Dalam kondisi memakai pakaian ihram, tidak boleh pakai wewangian, tidak boleh menggunakan pakaian berjahit yang membentuk lekuk badan, tidak boleh ini, tidak boleh ini, ada banyak sekali larangan. Dan mereka bersabar untuk itu. Zaman sekarang orang naik bis 5 jam, itu saja sudah merasa kelamaan. Milih naik kereta 2 jam, dan itu persiapannya jauh. Sehingga zaman dibelakang Allah, untuk menghadap Allah kita butuh mensucikan diri. Orang mati menghadap siapa? Allah Azza wa Jalla. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, sesungguhnya kalian itu sungguh mengalami kelelahan ila rabbika, menuju Rabbmu, famulaqi, sampai kalian ketemu Allah. Sehingga semua hamba ketika mati dia akan bertemu dengan Allah, dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum menghadap Allah, jika waktu masih hidup, kita diperintahkan untuk mensucikan jasad dari hadas dan najis. Maka pada saat kita menjelang mati, kita sucikan dengan banyak bertobat, kita bersihkan batin kita dari dosa. Inilah rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak bertasbih dan istighfar serta bertaubat setelah Fathu Mekah, dengan diturunkannya surat An-Nasr. Surat An-Nasr surat apa, Mas? Surat An-Nasr. Alam Nasrah. Ya. Wan Nasr idza jaa nasrullahi wal fath. Itu surat Al-Asr ya, wal Asr. Surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila telah datang nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, dan Fathu Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kau lihat manusia, masyarakat, mereka masuk ke dalam agama Allah afwajan, secara berbondong-bondong. Ada sebagian imam yang keliru dalam membaca surat An-Nasr. Mereka baca kayak gini: wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Berhenti di afwaja, betul. Tapi ibtida, ngulang di afwaja, keliru. Karena kalau diulang afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir,
secara berbondong-bondong sucikanlah nama Rabbmu dan beristighfarlah. Jadinya zikir jama'i. Ya. Bertasbihlah dan beristighfarlah secara berbondong-bondong, kan jadinya zikir jama'i. Padahal afwajan itu kata keterangan untuk masuk Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Afwaja keterangan untuk orang yang masuk Islam. Bukan fasabbihnya. Keterangan fasabbih enggak ada hubungannya dengan afwaja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kau lihat masyarakat mereka masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Dan itu terjadi pada tahun 9 Hijriah, di mana Nabi SAW kedatangan banyak tamu sehingga Madinah banjir tamu. Dari mana Pak? Dari berbagai suku di sekitar Jazirah Arab. Satu suku datang, ya Rasulullah, saya kepala suku A, saya dan seluruh anggota suku saya masuk Islam. Datang suku B, suku C dan seterusnya, sehingga mereka masuk Islam per suku, diwakili oleh utusan-utusannya. Itulah yang disebut dengan mereka masuk Islam afwajan secara berbondong-bondong. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka sucikanlah nama Rabbmu dan beristighfarlah. Dan itu diwujudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beliau membaca ketika rukuk dan sujud, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma rabbana, maha suci engkau ya Allah, wahai Rabb kami, wa bihamdika, dengan segala pujimu, Allahumma gfirli, ampunilah aku. Beliau banyak beristighfar dalam rukuk dan sujud beliau. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukthiru hadzal du'a yata'awwalul Qur'an. Nabi SAW membaca doa ini banyak-banyak ketika di akhir hayatnya karena mengamalkan perintah dari Al-Quran, yaitu di surat An-Nasr bagian akhir. Ada apa dengan surat An-Nasr bagian akhir? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya Ibnu Abbas, akadzalika ma taqul? Bagaimana tafsir kamu untuk surat An-Nasr? Jawab Ibnu Abbas, qultu huwa ajalu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a'lamu bihi. Surat An-Nasr adalah dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang itu yang aku tahu. Bagian itu yang aku tahu. Kenapa Ibnu Abbas bisa menafsirkan surat An-Nasr idza jaa nasrullah sebagai tanda dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam? Oh, karena itu turun di akhir hayat beliau. Dari mana beliau tahu kalau itu turun di akhir hayatnya? Karena ketika ayat itu turun, sahabat nggak tahu kapan Rasulullah SAW meninggal. Tapi Ibnu Abbas memahami ini isyarat ajalnya Rasulullah SAW. Beliau memahami seperti ini. Apabila seluruh masyarakat sudah masuk Islam dan kota Mekah sudah ditaklukkan, berarti tugas Nabi sudah selesai. Dan kalau tugas Nabi sudah selesai, pensiun. Pensiunnya Nabi gimana Pak? Liburan? Atau kemudian punya rumah pensiunan? Tinggal di villa? Bukan. Menghadap Allah untuk menerima pahala. Sehingga ketika tugas seorang Rasul sudah selesai, maka sang Nabi akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka turunnya surat An-Nasr pertanda tugas beliau sudah paripurna dan sebentar lagi beliau akan menghadap Allah. Dan betul, dari turunnya surat An-Nasr dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang lebih selisihnya hanya setahun. Sehingga ini salah satu di antara bukti bahwa surat An-Nasr adalah ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir ajal itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak bertobat kepada Allah, banyak mohon ampun kepada Allah. Karena ketika seorang hamba mengakhiri amalnya, maka kita disyariatkan untuk mengakhirinya dengan istighfar. Sebagaimana selesai sholat, apa yang kita baca Pak?
Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sebagaimana selesai puasa kita disyariatkan untuk bertakbir. Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan masalah puasa Ramadan. Gimana ayatnya? Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan agar engkau sempurnakan bilangan puasa Ramadan, walitukabbirullah, dan kalian puji Allah dengan mengagungkannya. Maka selesai puasa kita takbiran. Demikian pula ketika selesai haji. Fa idza afadhan nasu fastaghfirullah, apabila manusia sudah bertolak maka perbanyaklah istighfar kepada Allah. Sehingga selesai beramal kita itu disyariatkan untuk mengagungkan Allah dan banyak beristighfar kepada Allah. Itu teori beramal secara umum. Maka selesai beramal A kita istighfar, selesai beramal B kita istighfar, selesai beramal C kita istighfar. Dan kita selesai jadi orang muslim istighfar. Sebab amal kita ketika hidup adalah amal jadi apa? Seorang muslim. Kita menjadi seorang muslim sepanjang kita hidup. Maka kita akhiri amal menjadi seorang muslim ini dengan istighfar. Sebagaimana Nabi SAW mengakhiri amal beliau jadi seorang nabi, diperintahkan oleh Allah untuk istighfar. Sehingga perbanyak istighfar di bagian akhir usia kita. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Bapak Ibu bisa kenang dosa-dosa kita di masa silam. Dulu saya pernah seperti ini, astaghfirullah wa atubu ilaih. Dulu saya pernah seperti ini, dulu pernah seperti ini. Coba dikenang dosa-dosa yang pernah kita lakukan, sambil dihadirkan perasaan mohon ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa dan kesalahan itu. Karena kita ingin kita menghadap Allah dalam kondisi suci. Sebagaimana pada waktu kita salat kita menghadap Allah, membersihkan lahir batin dengan cara berwudu, dengan cara bersuci. Maka kita menghadap Allah sebelum mati dengan kita banyak beristighfar kepadanya.